Tak hanya mendapatkan keberuntungan lewat kerjasama yang disepakati, tapi Daryl lagi mendapatkan keberuntungan saat dirinya hendak membayar makanan. Kebetulan resto tersebut ada promo di jam tertentu, dan Daryl hanya perlu membayar sedikit. Padahal tadi sudah jelas kalau makanan yang mereka makan itu yang harganya paling mahal. Lagi-lagi Daryl heran. Tapi dari sini ia percaya kalau sekarang dirinya jauh lebih beruntung semenjak tahu kalau Farah sedang hamil. Kenapa bisa kebetulan begini ya, Pak? Hari ini sepertinya Bapak memang sedang beruntung, celetuk Lisa. Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. Iya, bawaan bayi. Maaf, Pak, bawaan bayi? Tanya Lisa untuk memastikan lagi apa yang barusan ia dengar. Memangnya Bapak sudah menikah? Daryl menggelengkan kepalanya. Tadi kamu sendiri yang cerita ke saya kalau Bapak kamu sering dapat keberuntungan dan sering dapat gratisan waktu ibu kamu sedang hamil kan? Jadi anggap aja kalau saya sudah beruntung karena bawaan bayi. Jawab Daryl memberikan alasan. Lisa yang nyengir memamerkan giginya. Merasa lucu juga kalau Daryl menjadikan cerita Bapak Lisa tadi sebagai perumpamaan dirinya yang beruntung saat ini. Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan teman Bapak. Itu yang 3 tahun lalu menyebarkan video porno. Yang pakai wajah saya itu, Pak. Bapak ingat kan? Maksud kamu Sherin? Tanya Daryl. Nah, benar, Pak. Memangnya kamu lihat dia di mana? Bukannya terakhir setelah kasus itu? Dan setelah bayar banyak denda, dia langsung pindah ke Belanda. Saya nggak sengaja lihat di mall, Pak. Apa suaminya itu orang Belanda, Pak? Tanya Lisa. Iya, suaminya itu konglomerat, pemilik Royal Dutch Company. Jawab Daryl. Yang saya lihat kemarin dia sepertinya sangat mesra dengan laki-laki. Tapi tidak berwajah bule, Pak. Orang lokal Indonesia. Dan terlihat lebih muda daripada dia. Terang Lisa. Saya nggak heran sih, celetuk Daryl. Memangnya kenapa, Pak? Lisa penasaran. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan itu adalah selingkuhannya. Dan yang kedua kemungkinan itu adalah pacar atau suami barunya. Saya nggak tahu lagi kabar tentang dia setelah selesai menjalani hukuman dari kasus kita 3 tahun lalu. Bisa aja dia diceraikan sama suaminya. Atau bisa juga dia tidak cerai. Tapi kemungkinannya laki-laki yang kamu lihat bersama dia itu adalah selingkuhannya. Lisa menganggukkan kepalanya begitu mendengar penjelasan Daryl. Sebenarnya ada rasa kesal juga pada Sherin yang masih membekas di ingatannya Lisa. Gara-gara video editan itu, Lisa jadi sempat menjalani kehidupan yang berat. Oh iya, saya baru ingat kalau Bapak mendapatkan kartu undangan dari Ibu Jessie. Kata Lisa sambil mencari-cari kartu undangan yang sudah ia simpan dengan baik sebelumnya. Begitu mendapatkannya, ia pun langsung menyerahkannya pada Daryl. Undangan dari Jessie? Tanya Daryl sambil meraih undangan tersebut. Iya, undangan pernikahan, Pak. Jelas Lisa lagi. Daryl tersenyum sumringah begitu mendengarnya. Ia lantas membuka kartu undangan tersebut dan membaca isinya. Rupanya Jessie menikah dengan seorang pengusaha tekstil yang berdarah campuran India. Daryl merasa tidak asing dengan nama calon suami Jessie ini. Daryl ingat kalau ibunya Jessie pun sering bekerja sama dengan berbagai pengusaha tekstil. Mungkin saja Jessie bertemu jodoh karena ibunya. Akhirnya dia menikah juga, gumam Daryl. Iya, Pak, akhirnya Ibu Jessie menikah juga ya, sahut Lisa. Lalu kamu kapan? Tanya Daryl kemudian pada Lisa. Saya, Pak. Saya nunggu ada yang ngajakin nikah aja, Pak. Jangan-jangan kamu nungguin Farsha ya? Tebak Daryl pada Lisa. Lisa malu-malu, tapi ia kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak, Pak. Pak Farsha katanya tidak cari istri untuk saat ini. Katanya tidak dapat izin dari anaknya. Jadi saya tidak mungkin menunggu Pak Farsha. Lagi pula hubungan saya kan sudah lama putus, Pak. Oh, saya tahu. Maksudnya tahu apa, Pak? Tanya Lisa bingung. Kalau begitu kamu menunggu Gani untuk melamar kamu ya? Ledek Daryl. Wajah Lisa tampak memerah. Mulutnya langsung manyun begitu mendengar atasannya ini meledek dirinya. Tidak, Pak. Dari awal saya memang tidak pernah suka sama Gani kok. Hati-hati kamu ngomong. Bisa aja dari nggak suka lama-lama jadi suka. Kualat kamu nanti. Lisa menggigit bibir bawahnya. Berharap jangan sampai itu kejadian. Sudah pulang dari kantor? Tanya Farah saat melakukan panggilan video bersama Daryl. Daryl tampak membuka pakaian kerjanya. Baru aja sampai di rumah. Kamu lagi apa? Tanya Daryl.
Lagi makan rujak, dibuatin sama Arum, jawab Farah. Apa nggak tambah mual lagi kalau makan begituan? Tanya Daril yang tak paham. Enggak dong, malah makan rujak ini mualku jadi hilang. Hebat ya, kalau makan rujak bisa menghilangkan mual kamu, lebih baik kamu makan rujaknya setiap hari aja. Jadi nggak ada drama mual muntah kan? Nggak tahu juga nanti, siapa tahu setelah selesai makan rujak jadi mual lagi. Susah juga jadi perempuan, ini sebabnya nggak boleh membuat seorang ibu itu kecewa. Karena perjuangan perempuan itu besar banget untuk menjadi seorang ibu. Daril menghela napasnya sambil membuka kemeja kerjanya. Farah tampak menganggukkan kepala sambil tetap sibuk dengan rujak buahnya. Ngomong-ngomong kamu sudah menghindari makanan pedas kan? Tanya Daril. Saat itu juga Farah terdiam, menghentikan kegiatan makan rujaknya, lalu nyengir dengan polosnya. Kenapa? Tanya Daril. Sorry, jawab Farah. Daril langsung berdejak kesal. Kamu makan makanan pedas lagi. Farah mengangguk pelan. Farah, kamu itu lagi hamil. Kurangin makan pedasnya dong. Kalau nanti kamu gangguan pencernaan gimana? Aku gak mau tahu, pokoknya stop dulu makan pedasnya selama kamu hamil ini. Farah tampak manyun saat Daril mengomel masalah makanan pedas padanya. Tapi kalau nggak pedas itu nggak enak, ucapnya sambil sedikit merengek. Kalau pedasnya sedikit aja aku bolehin, tapi kalau kamu kasih cabai lebih dari 10 biji, aku bakalan marah. Kamu itu kondisinya beda dengan yang dulu. Ibu hamil nggak boleh kebanyakan makan pedas. Memangnya siapa yang kasih tahu kamu? Tanya Farah. Google. Bisa aja Google bohong kan? Sanggah Farah. Daril menghela napasnya. Gini ya sayang. Apa aja yang dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik. Kalau kamu dalam kondisi yang biasa terus makan banyak cabai mungkin baik-baik aja. Tapi kalau kondisi seperti sekarang ini, bisa aja kamu malah makin mual kan. Selain itu makan pedas itu kan memang bisa membuat asam lambung jadi naik. Pencernaan kamu juga jadi terganggu. Belum selesai Daril memberi ceramah tapi Farah sudah pergi dari depan layar gawainya. Terdengar suara khas muntahan dan suara air mengalir. Tuh, bener kan, umpat Daril kemudian. Layar gawai milik Farah tiba-tiba diambil alih oleh Arum. Tuan bos, ibu Farah masih di kamar mandi, kata Arum. Muntah lagi, tanya Daril. Iya tuan, ini sudah berapa kali muntah ya? Arum tampak menghitungnya dengan jari. Sudah 15 kali dari pagi tuan. Daril memijat pelipisnya. Stres sendiri melihat Farah yang makin parah dengan kondisi hamil mudanya itu. Oke, tolong jaga Farah dulu. Nanti saya hubungi lagi. Baik, Tuan Bos. Panggilan video pun diakhiri. Tak berselang lama, ada pesan masuk di gawai milik Daril. Ia membaca pesan itu dengan perlahan. Lalu seolah senyum kembali merekah di wajahnya. Sepertinya benar kalau ini bawaan bayi. Aku dari pagi selalu beruntung. Sekarang dapat kabar baik lagi dari Jerman. Gumam Daril yang merasa senang karena mendapatkan kabar baik dari hotel barunya yang berada di Jerman.